Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan atas nikmatnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya suasana Ramadan tahun 1446 Hijriah. Sholawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan pada tauladan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga tercurah juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Para pemirsa, keluarga besar SIT Harapan Bunda, dalam ibadah puasa kita diperintahkan untuk menahan hawa nafsu atau mengendalikan hawa nafsu. Ada sebuah kisah, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah terlebih dahulu menciptakan akal dan nafsu. Setelah Allah menciptakan keduanya, kemudian memanggil akal. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man ana wa man anta?" Akal ditanya oleh Allah, siapa aku dan siapa kamu? Kemudian akal menjawab, ana abdu dhaif wa anta rabbi. Saya adalah hambamu yang lemah dan engkau adalah Tuhanku. Kemudian Allah memberikan kemuliaan pada akal sehingga bisa menciptakan kreativitas, menciptakan beberapa pengetahuan oleh manusia yang sampai saat ini bisa kita nikmati. Kemudian Allah bertanya kepada hawa nafsu, pertanyaan yang serupa, man anta wa man ana. Nafsu diam saja, tidak menjawab. Allah mengulangi lagi, man anta wa man ana. Kemudian nafsu menjawab, ana wa anta anta. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Dengan jawaban yang sombong dari nafsu tadi, Allah kemudian murka. Dimasukkanlah nafsu ke dalam neraka jahim, neraka yang isinya adalah api yang sangat menyala-nyala. 100 tahun di sana, diangkatlah nafsu. Kemudian ditanya lagi kepada nafsu tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, man ana wa man anta. Kemudian nafsu menjawab, ana wa anta anta. Aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Masih dengan jawaban yang sombong, kemudian Allah menceburkan lagi hawa nafsu ke dalam neraka ju', neraka yang penuh dengan perasaan haus dan dahaga. 100 tahun di sana, kemudian diangkatlah si hawa nafsu tadi dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man ana wa man anta. Barulah kemudian nafsu menjawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Dari jawaban hawa nafsu tadi dan treatment yang Allah berikan kepada hawa nafsu tadi, ternyata hawa nafsu dia lemah ketika tidak makan dan tidak minum atau dikondisikan dalam perut kosong. Maka kemudian Allah memerintahkan cara mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, keluarga besar SIT Harapan Bunda, nafsu bukanlah sesuatu yang negatif ketika kita kendalikan ke arah yang positif. Nafsu adalah sebuah hasrat, keinginan yang menggebu-gebu. Ketika kita kendalikan ke arah yang benar, ke arah yang positif, maka akan menjadi sebuah kekuatan penyemangat bagi kita untuk melaksanakan kehidupan ini, untuk melaksanakan ibadah ini. Ada beberapa jenis nafsu yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah nafsu amarah bisu,
yaitu nafsu yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela, seperti berbohong, mencuri, dan yang lainnya. Dan seperti ini harus kita hindari sekuat tenaga. Yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsul lawamah yaitu nafsu perasaan untuk menyesali diri sendiri, perasaan menyesal, perasaan merasa bersalah, perasaan minder, dan sebagaimana nafsu amarah tadi, nafsu semacam ini senantiasa harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari. Dan yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Nah, nafsu keinginan hasrat semacam ini adalah keinginan untuk mencari ketenangan ridha Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk belajar, semangat untuk beribadah, semangat untuk menggapai pahala yang sebanyak-banyaknya ketika bulan puasa seperti ini. Ini adalah sebuah hasrat yang positif yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Dengan demikian, ketika di bulan puasa ini, kenapa Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu adalah bagaimana hawa nafsu yang mengarah kepada hal-hal negatif kita tekan, kita hilangkan sebaik mungkin, dan nafsu keinginan positif, nafsul mutmainnah tadi kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya, kita tingkatkan dengan sekuat tenaga, sehingga kita mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh pahala yang maksimal. Insya Allah, semoga kita dengan bulan Ramadan ini akan bisa berlanjut ke bulan-bulan selanjutnya. Tilawah kita setiap hari, kemudian sholat sunnah kita laksanakan, sholat sunnah tahajud, qiyamul lail, dan semoga di luar bulan Ramadan nanti kita bisa melaksanakan puasa-puasa sunnah. Demikian kultum yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.